Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sulistiawati. Dari SMP Negeri 2 Petarukan, peserta orientasi gelombang 1 angkatan 4. Di sini saya akan mempresentasikan laporan orientasi dari tanggal 1 sampai tanggal 9 kemarin. Laporan orientasi instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Kabupaten Jawa Tengah. Di sini saya menghadapnya. Dah. Di sini saya mengambil Ya. Udah. tema tentang peningkatan pembelajaran IPA pada materi klasifikasi makhluk hidup dengan memanfaatkan lingkungan di sekitar SMP Negeri 2 Petarukan. Next, Pak. Bab 1 pendahuluan. Di sini latar belakang dan ada latar belakang, maksud dan tujuan. Next, Pak. Bab 2. Ada visi misi Kabupaten Pemalang, kemudian struktur organisasi tata kerja Kabupaten Pemalang, kemudian manajemen P3K dan penilaian kinerja P3K. Berikutnya bab 3 nilai dan etika OPD di SMP Negeri 2 Petarukan. Ada rencana strategi, struktur organisasi tata kerja, kemudian manajemen tupoksi P3K. Kemudian bab 4 di sini ada rencana kerja 5 tahun ke depan, dimulai dari tahun 2023 sampai 2027 yang saya rencanakan. Yang pertama, tahun pertama itu ada bentuk kegiatan mengklasifikasikan makhluk hidup dengan menggunakan lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran. Tahap kegiatan yang pertama, menyusun perangkat pembelajaran dengan memperhatikan peserta didik. Di sini nanti akan ada pemetaan awal, yaitu dengan melakukan tes diagnostik yang dilakukan oleh peserta didik, tujuannya untuk mengetahui kemampuan awal atau potensi yang dimiliki oleh peserta didik dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Di sini awal yang saya lakukan untuk pelaksanaan ini, yang pertama itu memaparkan secara umum garis besar dari klasifikasi atau keberagaman makhluk hidup. Kemudian berikutnya langkah yang kedua, mengelompokkan, mengkondisikan peserta didik untuk mengklasifikasikan makhluk hidup. Mengkondisikan di sini sudah mencakup tentang pembentukan kelompok, kemudian memberikan LKPD yang di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan panduan. Kemudian berikutnya membuat evaluasi. Evaluasi di sini dilakukan secara tertulis, observasi juga dilakukan dengan observasi. Selain itu juga nanti ada evaluasi perbaikan pembelajaran. Evaluasi di sini itu bertujuan untuk evaluasi apakah evaluasi yang dilakukan itu hasilnya memuaskan atau tidak, sehingga apabila tidak memuaskan atau tidak pas bisa diperbaiki di tahun berikutnya. Kemudian next, Pak. Output atau hasil dari kegiatan ini, yang pertama mengetahui kemampuan awal dan potensi yang dimiliki peserta didik dan dapat dilakukan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik tadi. Kemudian mengetahui perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ketiga, mendapatkan sebuah pemahaman yang lebih baik dari hasil pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Penerapan nilai-nilai berakhlak, berorientasi pada pelayanan. Tadi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengenal dan menggali potensi yang dimiliki. Dari awal tadi ada tes diagnostik di situ digunakan untuk mengetahui kemampuan atau potensi peserta didik sehingga bisa menentukan pendekatan apa yang nanti digunakan atau yang cocok digunakan untuk perkembangan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Kemudian nilai berakhlak berikutnya adalah kompeten, melakukan pembelajaran yang berkualitas. Kemudian ada akuntabel, menggunakan aset dan potensi yang dimiliki sekolah secara baik untuk pembelajaran, yaitu dengan menggunakan media lingkungan sekolah yang ada di sekitar sekolah untuk materi tadi pengklasifikasian makhluk hidup. Kemudian kolaboratif,
Jadi pada saat pelaksanaan pembelajaran, siswa itu dikondisikan untuk mengklasifikasikan makhluk hidup. Pengklasifikasian di sini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama, melakukan diskusi dari hasil yang diperoleh dari pengklasifikasian makhluk hidup tersebut. Next, Pak. Kemudian rencana tahun kedua dari kegiatan berikutnya yaitu membuat peta konsep dari materi klasifikasi makhluk hidup dengan menggunakan kertas manila sebagai media pembelajaran. Tahap kegiatannya mengevaluasi dan memperbaiki perangkat pembelajaran di tahun 2023. Kemudian yang kedua, memperbaiki proses pembelajaran yang sudah dilakukan di tahun sebelumnya, menyempurnakan rubrik dan kemudian mengumpulkan dan menggunakan hasil karya peserta didik untuk pembelajaran. Di tahun ketiga, ada bentuk kegiatan yang akan saya aplikasikan yaitu membuat video klasifikasi makhluk hidup di lingkungan sekitar. Jadi anak-anak atau peserta didik membuat video dari pengklasifikasian makhluk hidup yang diperoleh dari lingkungan sekolah. Tahap kegiatannya mengevaluasi sama, berarti selalu memperbaiki perangkat di tahun sebelumnya, kemudian memperbaiki proses pembelajaran dengan menggunakan metode yang baru, menyempurnakan rubrik, kemudian berlatih membuat video pengklasifikasian makhluk hidup. Di tahun keempat, bentuk kegiatannya adalah menambahkan fitur-fitur pada video pengklasifikasian makhluk hidup agar lebih menarik. Tahap kegiatannya memperbaiki sama, kemudian yang terakhir menambah fitur-fitur menarik pada video materi klasifikasi sebelum dipublikasikan nanti pada tahun berikutnya. Di tahun kelima, bentuk kegiatannya yaitu mempublikasikan karya peserta didik dari materi pengklasifikasian makhluk hidup, mengevaluasi dan memperbaiki perangkat pembelajaran, kemudian memperbaiki proses pembelajaran, menyempurnakan rubrik, mempublikasikan hasil karya peserta didik tentang pengklasifikasian makhluk hidup. Demikian pemaparan rencana kerja yang saya buat. Baik, terima kasih Sulistiawati yang telah memaparkan hasil laporannya. Di sini mengambil judul tupoksi IPA dalam meningkatkan pembelajaran IPA pada materi klasifikasi makhluk hidup. Ya, tentunya ketika kita simak bersama-sama, tapi mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan pembelajaran, itu ada media-media yang digunakan, baik yang sampai dari tahun pertama sampai dengan tahun yang kedua. Setelah itu melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut. Dari paparan saudara tadi disampaikan ada konsep tentang pembelajaran diferensiasi, di mana konsep ini konsep baru yang muncul ya di kurikulum Merdeka. Sejauh mana saudara memahami tentang pembelajaran diferensiasi? Jadi pembelajaran diferensiasi di sini pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi makanya dari awal tadi diadakan tes diagnostik di situ untuk mengetahui kemampuan peserta didik dari awal, potensi yang dimiliki peserta didik sehingga guru atau pendidik itu bisa menentukan pendekatan-pendekatan apa yang sesuai dan bisa diterapkan pada peserta didik saat pembelajaran. Kemudian selain itu ada 3 strategi dari pembelajaran diferensiasi ini. Yang pertama konten, kedua proses, dan yang ketiga adalah produk. Dari konten ini apa, materi apa yang akan dikuasai. Kemudian yang kedua proses di sini bagaimana, sejauh mana peserta didik itu mampu menyerap ide-ide atau informasi dari materi yang disampaikan. Kemudian produk yang ketiga itu peserta didik bisa menunjukkan setelah mempelajari materi itu apa yang sudah mereka dapatkan. Kemudian pada pembelajaran diferensiasi ini juga tidak berpatokan pada
Jadi peserta didik pada pembelajaran ini yang dilihat yang progres yang didapat oleh peserta didik itu selama mempelajari pembelajaran berdiferensiasi. Misalkan peserta didik itu potensinya atau kemampuannya misalkan hanya 30, setelah mendapatkan nilai 30, kemudian setelah melakukan proses pembelajaran diferensiasi ternyata menjadi 50 walaupun di bawah KKM, tapi tetap paham arah dari saudara untuk menjelaskan. Tadi kami tangkap dari penjelasan saudara bahwa pembelajaran diferensiasi bisa ditinjau dari kontennya, bisa ditinjau dari prosesnya, maupun bisa ditinjau dari hasil atau proses. Dengan adanya ya perbedaan mungkin belum di proses, mungkin di proses, mungkin juga di hasil. Saudara ketika membuat perencanaan dalam satu kelas berarti modul ajarnya atau RPP-nya sama ya? Coba Anda jelaskan. Panjenengan mau menyampaikan pembelajaran diferensiasi yang mungkin diferensiasi di konten, mungkin di proses, mungkin di hasil. Ini kan terjadi dalam satu kelas. Nah, dengan membuat RPP-nya untuk ajar kelas itu apa beda-beda, apa sama untuk melayani anak? Coba. berarti sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu, Pak. Kalau potensinya beda, kalau potensinya kebetulan dari diagnostiknya satu kelas ini katakanlah beda-beda, panjenengan yang saya untuk klarifikasi dengan saudara itu membuat RPP-nya apa dibeda-bedakan apa sama? Sama, Pak. Oh, sama. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.